Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Motherhood 90. Video kali ini aku akan membuat mainan sensori motorik untuk anakku. Ada yang sudah tahu sensor motorik itu apa? Yuk, yang belum tahu boleh simak video ini sampai habis. Pengertian sensorik adalah kemampuan untuk menggerakkan indera, sedangkan pengertian motorik adalah kemampuan untuk menggerakkan otot atau menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi jika digabungkan, sensorik motorik adalah kemampuan untuk menggunakan indera dan menggerakkan anggota tubuhnya. Sensorik motorik tidak dapat dipisahkan dalam menstimulasi anak. Salah satu cara untuk merangsang perkembangan sensorik motorik pada anak adalah dengan memberikannya kesempatan untuk merasakan segala sesuatu dari lingkungannya. Salah satu contoh permainan yang merangsang sensorik motorik anak yaitu mainan yang sedang aku buat untuk anakku. Ini sangat sederhana karena barang-barangnya dari barang yang tidak terpakai, jadi masih bisa kita gunakan untuk membuat mainan sensorik motorik anak. Di sini ada kardus yang sudah tidak terpakai, botol bekas make up, ada botol madu, ada botol pewangi pakaian. Apapun itu yang sudah tidak terpakai, jika masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan, kenapa tidak ya teman-teman? Di sini sudah ada kardus yang aku sedang lakban. Lalu kardusnya aku rapikan dulu supaya dia rapat dan bisa kita gabungkan dengan barang-barang yang tadi aku sebutkan untuk pengaplikasiannya. Nah, di video ini anakku gak mau kalah untuk ikutan dan penasaran apa yang aku buat. Jadi seru sekali karena ya beginilah ya rasanya jadi seorang ibu yang mencoba membuat karya untuk anaknya dengan kehebohan, tapi aku enggak larang karena itu akan membatasi rasa penasarannya. Jadi biarkan dia melihat apa yang aku sedang buat. Nah, ini aku lagi sketsa dulu kardusnya dengan barang-barang yang sudah aku siapkan tadi, lalu nanti aku cutter. Ini gak mudah ya teman-teman, dan ini pertama kalinya aku buat mainan sensori motorik anak seperti ini, jadi butuh kesabaran untuk bisa berhasil. Semoga aja langsung berhasil ya, karena ini pertama kali, jadi aku takut gagal juga, tapi aku sudah punya cadangan. Jika kalau yang kardus ini gagal, nanti akan aku ganti lagi dengan kardus yang lain. Membuatnya sedikit susah ya, karena di sini menggunakan cutter benda tajam, jadi kalau nggak hati-hati bisa berdarah. Ini kita buat satu persatu ya, sampai selesai, sampai dia terbentuk lubang. Lalu nanti kita masukkan barang-barang yang sudah siapkan tadi, lalu
lalu dimasukkan ke dalam kardusnya. Oh iya teman-teman, di sini aku mau sedikit meluruskan mengenai perbedaan stimulasi dengan belajar. Karena dua hal tersebut mempunyai makna yang berbeda. Stimulasi atau rangsangan yang aku buat di video kali ini atau di video sebelum-sebelumnya buat anakku dengan cara bermain yang gunanya untuk melatih kemampuan inderanya dan menggerakkan anggota tubuh lainnya. Kemampuan indera seperti indera penglihatan, pendengaran, penglaba, dan lain-lain. Sedangkan menggerakkan tubuhnya seperti menggenggam, bermain puzzle, menggunting, dan lain-lain. Secara tidak langsung, kemampuan sensorik dan motorik akan membantu perkembangan kognitif anak, termasuk dalam hal berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain itu, manfaatnya juga dapat kita rasakan seperti melatih fokus terhadap sesuatu, melatih daya ingat, dan lain-lain. Sedangkan belajar yang dimaksud di sini seperti baca, tulis, dan menghitung, aku belum mengarahkan anakku ke arah sana karena aku masih menyesuaikan usia anakku. Karena percuma saja aku mengajarkan baca, tulis, menghitung kalau dia belum bisa fokus. Jadi nantinya di saat anak sudah bisa membaca, dia tidak bisa fokus membaca dalam waktu yang lama dan cepat bosan. Jadi percuma saja kalau dilakukan sekarang. Ya mungkin nanti kalau sudah sesuai usianya, pasti aku akan arahkan ke baca, tulis, dan menghitung. Nah, ini sudah berhasil kita lubangi semua. Lalu kita masukkan barang-barang yang sudah disiapkan tadi sesuai bentuknya, dan tara, sudah jadi. Nah, ini hasilnya permainan sensori motorik yang pertama. Harap dimaklumi ya kalau hasilnya kurang bagus karena aku bukan ahlinya dalam membuat permainan ini. Jadi yang penting dapat bisa digunakan sama anakku. Nah, ini langsung dicoba sama anakku. Jadi dari permainan ini anak diminta untuk melakukan kegiatan seperti membuka tutup botol dan menutup tutup botol, lalu memutar tutup botol dan menekan tutup botol yang lainnya. Dari permainan ini anak bisa terlatih perkembangan motorik halusnya karena dia berusaha untuk memutar, menutup, dan menekan. Dalam usia anakku yang 2 tahun ini untuk melakukan hal itu tidaklah mudah, jadi harus sering dilatih untuk bisa mandiri dan lebih kuat menggenggam, memutar, menutup, dan menekan tutup botol. Nah, ini lanjut ke permainan kedua. Sini ada kardus bekas, sumpit yang tidak terpakai, dan tutup botol. Sama aku menggunakan cutter, ada gunting juga, dan lem. Aku ingin membuat permainan sensorik motorik lagi buat anakku.
Jadi harus sering distimulus untuk perkembangan sensorik dan motorik anak supaya semakin bagus mereka bisa melakukannya semua dengan sendiri. Oh iya teman-teman, untuk yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai ide bermain dan stimulus perkembangan sensorik motorik anak, bisa langsung mengunjungi sosial media aku di TikTok dan Instagram @motherhood90. Di sana aku akan update setiap harinya mengenai perkembangan stimulasi ide bermain sensorik motorik anak. Dan jangan lupa di follow ya. Untuk stimulus motorik halus mungkin sudah sering ya teman-teman. Gimana kalau minggu depan aku bikin stimulus motorik kasar? Kalau setuju, tolong di komen ya. Dan jangan lupa subscribe and like YouTube @motherhood90. Semoga videoku bisa menginspirasi teman-teman yang mempunyai toddler juga sama sepertiku. Nah, kembali ke video. Ini aku lagi melekatkan lakban ke kardusnya supaya tidak mudah lepas saat dimainkan nanti. Permainan ini bisa disebut mengiring bola ya, jadi nanti mainnya bola diletakkan di tutup botol lalu digiring dari sumpit satu ke sumpit lainnya. Nah, dari permainan ini anak bisa mengenal berbagai macam warna, juga bisa mengembangkan motorik halusnya karena dia akan berusaha memutarkan sumpit untuk menggerakkan bola atau memindahkan bola dari tutup botol satu ke tutup botol lainnya. Nah, seperti ini ya bentuknya teman-teman. Ini sudah bisa digunakan. Semoga saja anakku senang dengan hasilnya dan happy saat memainkannya nanti. Walaupun hasilnya tidak sebagus seperti mainan yang ada di toko-toko, tapi aku selalu berusaha untuk meluangkan waktuku di sela kesibukanku untuk membuat mainan-mainan yang menstimulus perkembangan sensorik motorik anakku. Karena dengan cara ini aku merasa lebih dekat hubunganku dengan anakku. Nah, ini anakku sedang bermain dengan bapaknya. Jadi kita berdua berusaha untuk bekerja sama meluangkan waktu untuk anak kita, karena di momen-momen ini tidak akan bisa terulang, dan aku dan suamiku ingin memberikan momen-momen terbaik untuk anakku. Ya, cukup sekian videoku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk notifikasi pembaruan video dariku. Salam motherhood.